Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Aprilia dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Pembuatan video presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir dari Mikroteknik Hewan semester 6. Pada pemaparan materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam sediaan mikroskopis. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari mikroteknik hewan. Mikroteknik merupakan salah satu teknik pembuatan sediaan pada bagian tumbuhan ataupun hewan yang bertujuan untuk mempermudah pengamatan pada bagian tumbuhan maupun hewan dengan bantuan mikroskop. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari definisi preparat. Berikut ini adalah penjelasan mengenai definisi preparat. Preparat merupakan sediaan atau anatomi maupun patologi yang diawetkan untuk penelitian dan pemeriksaan. Lalu, preparat merupakan sampel spesimen yang diletakkan atau dioleskan pada permukaan gelas objek atau objek gelas atau slides dengan atau tanpa pewarnaan yang selanjutnya dapat diamati di bawah mikroskop. Preparat pada umumnya berukuran makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan preparat mikroskopis dapat dilakukan langsung tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan preparat mikroskopis harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Preparat dapat diamati secara melintang maupun membujur. Preparat melintang dibuat dari sayatan secara melintang, sedangkan preparat membujur dibuat dengan sayatan arah membujur. Suatu preparat dapat dikatakan layak apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Seperti yang pertama, kecil, yang kedua itu tipis, yang ketiga itu transparan, dan yang keempat itu kontras. Ini bertujuan untuk memperjelas objek yang akan diteliti. Karena semakin tipis, semakin rapi sayatan pada objek tersebut, maka semakin baik hasilnya. Penggolongan preparat seperti yang bisa kita lihat di dalam slide yang saya buat. Di sini pertama saya akan membahas tentang menurut ketahanan pada preparat. Yang pertama itu ada preparat sementara. Preparat sementara atau disebut preparat segar dari organ hewan maupun tumbuhan. Proses pembuatan preparat ini dengan langsung meletakkan objek yang akan diamati di atas kaca benda lalu ditutup oleh kaca penutup. Penggunaan kaca penutup bertujuan untuk mengurangi penguapan pada preparat. Yang kedua, di sini ada preparat semi permanen. Bisa Anda lihat sebagai gambar contoh dari preparat semi permanen. Pengertiannya itu, preparat semi permanen ini keawetannya bertahan sampai beberapa bulan saja. Preparat ini biasanya diawetkan dengan menggunakan zat kimia yang tidak mudah menguap. Yang ketiga itu ada preparat permanen. Sebagai contoh, saya akan menunjukkan gambar di dalam slide ini. Bisa Anda lihat sendiri, preparat yang keawetannya bertahun-tahun. Preparat permanen ini proses pembuatannya memerlukan macam peralatan dan bahan kimia. Hal ini bertujuan agar selalu tersedia bahan praktikum setiap saat. Biasanya preparat permanen ini ada di laboratorium seperti laboratorium anak kedokteran dan anak biologi. Yang lainnya mungkin ada, tapi yang saya tahu di laboratorium biologi dan laboratorium kedokteran. Ini selalu digunakan. Yang B di sini menurut ketahanan preparat. Di sini ada dua, ada preparat utuh atau wall mount. Yang kedua ada preparat irisan. Saya akan bahas yang pertama, preparat utuh atau wall mount. Proses pembuatan preparat ini dengan melakukan irisan pada organ hewan maupun tumbuhan. Preparat bagian tubuh utuh makhluk hidup yang diletakkan pada kaca benda. Preparat lalat buah, nyamuk, dan lainnya. Yang kedua itu ada preparat iris. Proses pembuatan preparat ini dengan melakukan iris pada organ hewan maupun tumbuhan. Lalu saya akan membahas yang C, menurut cara pengirisan preparat. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah preparat embedding dan preparat non-embedding. Dan masuk ke metode cara pembuatannya, di sini ada preparat apus atau smear, yang kedua preparat pejetan atau squash, yang ketiga preparat rentang, dan yang keempat preparat maserasi. Di sini ada 4 ya, preparat apus atau smear, preparat pijitan atau squash, preparat
rentang dan preparat maserasi. Dan di sini adalah pembahasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.